Ya, gimana tadi? Fungsinya berapa? 9x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 tambah dengan 3x pangkat 2 tambah. Oke, ini fungsinya. Yang kita mau cari apa? Derivatif di fungsi ini di titik berapa? X sama dengan 2. X sama dengan 2-nya ini nih. X sama dengan 2-nya perintahnya ini. Ya, tapi kita kasih perintah tambahan seperti ini. Require grade sama dengan true. Nah, perintahnya cuma dua perintah di sini doang. Apa tadi? Y backward ya. Y backward ini mencari derivatifnya, silakan Anda kasih perintah apa tadi? Y kemudian backward ya. Ya, Y backward ya, silakan. Sudah? Oke. Ini ada keterangannya. Satu lagi apa? X grade ya. X grade. Silakan di run. Berapa nilainya? Ya. Sama enggak dengan hitung manualnya? Sama ya? Nah, berarti kalau kita hitung manual, kita cari dulu turunannya, turunan dari fungsi ini, ya. Kalau sudah dapat turunannya, maka kita cari nilai x-nya ketika posisi berapa. Perintahnya cuma dua di sini doang, ya. Y titik backward, ya ini derivatifnya. Kemudian kita masukin nilai x titik grade-nya, ya. Maka dapat berapa nilainya? Kalau kita pengen nilainya misalnya 4 gimana Pak? Ya tinggal di sininya kita ganti menjadi 4. Ya, kayak gitu ya. Saya balikin lagi. Oke. Jadi derivatif di PyTorch cuma gini doang ya perintahnya. Cuma nanti mungkin yang agak membingungkan kok bisa langsung karena di Y ini kita ada hubungan dengan X-nya. Ya, di sini ada Y 9x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 6x ditambah dengan 1. Fungsi ini dicari derivatifnya pakai fungsi ini. Nanti kita cari nilai derivatifnya di titik x sama dengan 2. Syaratnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah tensor, kemudian required grade sama dengan true, kemudian x titik grade. Sama enggak nilainya? Ya Pak, sama Pak. Sama ya. Cuman Error. itu emang tadi sih Pak ya, yang X-nya grade gitu ya, kayak kayak apa? Kok bisa langsung gitu? Kenapa nggak yang di Y dimasukin X gitu? Gimana? Bisa? Ini perintah apa ini? Perintah untuk mendapatkan ini kita pakai di mana ini? Masih ingat cost function gimana rumusnya? Kita pakai di cost function ini ya. Cost function kan pakai derivatif dia. Jadi ketika kita bicara tentang hubungan antara W dengan cost function ya, maka nanti kita menggunakan derivatif. Nanti kita pakainya di situ. Ya, jadi caranya gimana tadi perintahnya? Seperti ini ya. Oke, jadi simple aja. Jadi simple untuk mendapatkan nilai derivatif. Nanti kalau udah masuk ke fungsi detailnya Anda sudah paham. Ya, yang lain udah nyoba belum? Udah dapat nilainya? 330? Error. Coba dilihat. Nih, saya udah jalan tadi nih. Nih, coba dilihat. X sama dengan torch. Ya. 9 kali X. X-nya dua kali di sini. Pangkatnya, kalinya dua kali. Ini pangkat nih, pangkat 4. Hmm. Ya.
Oke, paham Dani udah tuh. Ya, gitu ya. Jadi yang selama ini kita pelajarin diimplementasiin di PyTorch-nya, perintahnya 3 baris di sini ya, 4 baris di sini. Kita tentukan y-nya ya, kemudian kita tentukan nilai x yang akan kita cari di titik itu ya. Kemudian kita kasih nilai x-nya ya. Kemudian kita nanti kalau di apa namanya script yang lebih kompleksnya ini nggak muncul nih ya, otomatis ya. Require grade sama dengan true. Ketika kita running ya, maka ini adalah derivatifnya nih, dia cari sama dia. Ini baru kita masukin nilai x-nya ya. Jadi yang kemarin saya panjang lebar, di sini cuma 4 baris seperti ini. Untuk mendapatkan nilai derivatif dari grafik ini di titik ini gitu ya. Gambarannya seperti itu. Errornya apa mas? Coba share di grup. Coba yang lain bisa di share di screenshot. Mas Wendy bisa? Oke. Masukin 10 ya. Ini Friendly bisa, Mas. Required grade sama dengan itu. Masnya itu E. Ketika dimasuk ke Y itu X. Gimana sih? Ya, yang lain gimana? Cobain. Pasti bisa ya? Oke, ini adalah contoh dari penggunaan derivatif sebuah fungsi terhadap sebuah titik ya. Ini implementasi PyTorch-nya seperti ini aja. Nanti ini akan kita gunakan ketika kita masuk di linear regression, kita masuk di logistic regression, kita masuk di artificial neural network gitu ya. Oke ya, saya lanjut. Udah ada beberapa yang sudah coba. Ya, jadi itu ya. Kemudian kita coba lagi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang agak berbeda di sini. Ini adalah namanya partial derivatif ya. Ini saya jelasin aja, nanti saya share PDF-nya biar cepat aja ya. Perhatikan di sini, ini kita lakukan ketika kita punya fungsi cost function di mana variabelnya terlibatnya dua, yang satu weight, yang satu bias gitu ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi y, di mana fungsi y di sini ada partial derivatif terhadap x dan terhadap z. Nanti ini adalah weight, ini adalah bias gitu ya. Nah, ini adalah y sama dengan x kuadrat ditambah z adalah x pangkat 3. Perhatikan yang di sini, ini adalah derivatif y terhadap x. Oke. Kalau contohnya kemarin adalah derivatif terhadap w1, derivatif terhadap b. Nah, fungsinya ada dua variabel independennya, x sama z, tapi kita turunkan terhadap satu variabel independen saja. Itu yang dikatakan sebagai partial derivatif. Ya, maka kalau seperti ini y diturunkan terhadap x, maka z3 dianggap sebagai konstan. X-nya pangkat 0 gampangannya. Jadi yang kita turunkan hanya x kuadratnya aja. Ya, maka ini dianggapnya x-nya pangkat 0. Maka nanti kalau kita turunkan nilainya 0. Ya. Nah, kalau ini x kuadrat kita turunkan menjadi apa? 2x pangkat 1 gitu ya. Kalau ini diturunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap z. Berarti kalau kita turunkan terhadap z, maka ini dianggapnya konstan. Ya, dianggapnya konstan, maka kita turunkan, ini adalah 3-nya turun, z-nya 3 kurang 1 jadi 2.
Maka ini adalah partial derivatif. Kalau kita diambil nilainya seperti ini, ya, nilainya mana dia? Sebentar, saya ambil yang lebih detailnya. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, di sini nilai x-nya berapa? 1 ya. Nilai z-nya berapa? 2. Jadi kalau kita masukin di sini turunannya x sama dengan 1, maka 2 kali 1. Kalau kita masukin di sini 3z kuadrat, ketika z-nya sama dengan 2, maka 3 kali 2 pangkat 2, 4 berarti 12. Maka ini ada contoh, coba kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau di sini kita punya dua variabel independen x sama z. Coba kita lakukan ini. Ini enggak sulit. Coba x sama dengan torch tensor kemudian 1.0. Masih ngerekam kan? Oke, kita coba. Kita copy aja di sini ya. Kita masukin di sini. Atau kalau Anda pengen bikin yang baru bolehlah. Anda copy aja, taruh di sini. Ya, x-nya berapa tadi? 1. X sama z ya. Copy kemudian ya, x, y, z. Z-nya berapa? Z-nya 2 ya. Ini sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan rubah fungsinya di sini. Ya, fungsinya. Ini adalah x kuadrat ditambah z pangkat 3 ya. X kuadrat x pangkat 2 ditambah z ya. Z pangkat 3. Oke. Gitu ya. Udah, ini kalau mau dinaikin lagi nggak ada masalah. Ya, oke. Sudah ya? Oke, coba kita lihat. Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Di sini lihat ya, ada x grade ya. Kemudian di sini ada z grade. Ya, jadi di sini adalah partial derivatif terhadap dua variabel x sama z. Ya, di sini kita munculkan x grade-nya, kemudian kita munculkan z grade-nya. Ya, oke, coba ini x grade, silakan di running. Nilainya berapa tadi? 2 ya. Oke, ini 2. Kemudian kita cari z grade-nya ya. Z grade. Nilainya berapa? Nilainya 12. Nah, nanti kalau yang nanti kita lakukan ini adalah nilai apa namanya? W sama biasnya ya. Gitu ya. Udah ya. Ini apa? Perbedaan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma satu variabel, di sini ada dua variabel ya. Kenapa? Karena nanti kita akan punya ada weight ya, ada bias. Bisa dipahami ya? Ini udah kita pelajarin. Jadi kalau di codingannya cukup seperti ini aja ya. Cukup seperti ini aja sudah selesai kita mendapatkan derivatifnya. Oke, sudah selesai. Paham ya? Ini lagi ngebahas dasar-dasarnya aja. Udah selesai ya. Chapter 4. Ya, coba saya masuk di ya. Mudah-mudahan sudah masuk di sininya ya. Ya, ini dia ya. Ini sudah masuk ke scriptnya. Ya, namanya apa? Namanya adalah linear regression. Di sini kita bisa buka ya, scriptnya namanya apa? Namanya adalah linear regression. Oke, saya potong aja di sini.